Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi waktu lagi oleh Allah sampai subuh hari ini, sampai pagi ini, untuk menambah salah satu amal soleh kita, untuk menambah sanggup kita menghadap Allah, yaitu kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita saling tawassul bil haq, tawassul bis sabr, insyaallah antara 10 sampai 15 menit ke depan. Mudah-mudahan ini semakin menambah iman kita kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah, dan mudah-mudahan ketika nanti kita menghadap Allah dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tentang yang kemarin. Kalau kemarin tentang ikhlas dan tanda-tandanya, sekarang pripun bagaimana kalau orang itu ketika beramal soleh, beribadah kepada Allah tidak ikhlas. Ini sudah kita sebutkan tanda-tanda ikhlas, diantaranya berbuat dan karena takut kepada Allah, tidak mengharap ucapan terima kasih, stabil istiqomah, tidak mengungkit-ungkit amalan, dan senang melihat orang lain sukses atau bahagia. Kemudian pripun bagaimana ketika kita beramal tidak soleh, tidak ikhlas? Ada beberapa ancaman yang diberikan oleh Allah. Satu diantaranya yaitu amalan tersebut yang kita tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Surat Al-Baqarah 2:284 Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu, orang yang riya, tidak ikhlas, pamer dan sebagainya, seperti batu licin yang di atas batu licin tersebut ada tanahnya, ada pasirnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, lalu menjadilah batu itu bersih kembali, tidak ada tanahnya. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi tidak ada bekasnya sama sekali. Mungkin kita sudah beramal sangat banyak, kita sudah membantu, menolong dan sebagainya sangat banyak, namun karena tidak ikhlas, riya, pamer, ingin dipuji dan sebagainya, maka ibaratnya batu yang ada tanahnya disemprot, kita semprot, hilang bersih semua, tidak ada bekasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak akan mendapatkan baunya surga. Kita sangat menginginkan dalam kehidupan ini ketika meninggal dunia masuk surga, namun orang yang tidak ikhlas, baunya tok niku tidak dapat, apatah lagi masuk. Ini sangat berbahaya sekali. Dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Imam Ahmad, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, mempelajari suatu ilmu, belajar, menyampaikan dan lain sebagainya, mimma yutbaghu bihi wajhullah azza wa jalla, yang seharusnya dia menuntut ilmu, dia belajar itu harusnya karena Allah, la yata'allamuhu illa, kecuali dia tidak menuntut ilmu itu kecuali liyusiba bihi aradam minad dunya, untuk mendapatkan dunia. Napa mawon dunia niku? Ya harta, tahta, wanita, Toyota dan sebagainya, itulah dunia. Lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Maka orang tersebut yang beramal, menuntut ilmu itu contohnya saja, beramal, berbuat namun tidak ikhlas karena mengharapkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Ini kan sangat berbahaya sekali.
Jadi jangan sampai kita selama ini beribadah kepada Allah, kita membantu orang, menolong dan sebagainya, niatnya bukan karena Allah, sia-sia. Mungkin di dunia dapat kita yang kita tuju itu, mungkin ya kedudukannya dapat, pangkatnya dapat, kalau mau menyalonkan anggota dewan mungkin dipilih, hanya sebatas sampai di situ saja. Namun ancamannya nanti di akhirat dia tidak akan bisa masuk surga, baunya aja tidak dapat. Berikutnya, ancaman bagi orang yang tidak ikhlas, yaitu dia akan terkenal sebagai orang yang suka riak, pamer. Kita kan ilmunya ilmu niteni, lek wong kae lek ngene-ngene mesti jaluke dipuji, mesti jaluke disanjung-sanjung, lek ndak mau. Jelaskan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jundab yaqul, dari Jundab ini mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Allah bihi wa man yurani Allah bihi. Barang siapa yang beramal karena sum'ah, ingin didengar-dengar, ingin dipuji-puji dan sebagainya, Allah akan menjadikannya dikenal sebagai orang yang sum'ah. Sebaliknya, barang siapa yang beramal karena riya, Allah akan menjadikannya dikenal sebagai orang yang riya. Artinya memang kelakuannya ngoten niku. Dia mau bantu, kalau dia dipuji-puji baru mau bantu. Dia bantu maunya kalau diumumkan, dipajang banner gede-gede, si A bantu sekian ratus juta, ndak ngono ndak gelem dan sebagainya. Nah itu kita pasti tahu niteni, oh wong iku begini, itu loh, terkenal menjadi orang yang ngoten niku. Kita tahu ilmu niteni. Berikutnya, orang yang tidak ikhlas maka diancam oleh Allah dengan masuk neraka. Dalam Sunan Tirmizi, An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu li ghairillah, karena niatnya bukan karena Allah, au arada bihi ghairallah, atau ingin menginginkan selain Allah, falyatabawwa maq'atu minan nar, maka persiapkanlah tempatnya di dalam neraka. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya hanya dikasih contoh menuntut ilmu. Namun ini adalah perumpamaan yang ini hanya satu contoh saja. Apapun kalau kita beribadah niatnya bukan karena Allah, untuk mendapatkan dunia tadi, selain diancam tidak akan masuk surga, banyak yang dapat, dia diancam dengan neraka. Jangan sampai kita selama ini sudah menuntut ilmu, ngaji sudah puluhan tahun dan sebagainya, niatnya bukan karena Allah, wah ini bahaya banget. Berikutnya, dua lagi, orang yang tidak ikhlas dalam beramal, maka dia akan mendapatkan siksa yang sangat dahsyat. Surat An-Nisa surat keempat ayat 37 dan 38. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Dan juga, nah ini Allah memberikan siksa kepada orang kafir, siksa yang sangat dahsyat, luar biasa. Selain orang kafir, dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia. Nah, ini Allah mensejajarkan orang kafir diazab jelas nih karena kekafirannya, diadab dalam neraka, dan Allah mengumpulkan orang kafir ini dengan orang yang suka riya di dalam neraka, kemudian diazab bareng-bareng. Ulang lagi, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan, dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang paling buruk. An-Nisa surat keempat ayat 37 sampai 38. Allah mensejajarkan, mengumpulkan saya panjenengan semuanya, orang yang suka riya, suka pamer, suka dipuji, dengan orang yang kafir dalam neraka, kemudian diazab bareng orang yang tidak ikhlas. Yang terakhir, orang yang tidak ikhlas
Ini disebut oleh Allah sebagai pendusta agama. Ayatnya sangat, semuanya hafal semuanya, surat Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Agama dusta, haji dusta, sholat dusta, pengajian dusta, infak sedekah dusta, semua agama kita dusta. Ngapusi, Gusti Allah dihapusi ini. Dan luar biasa kita ini, Gusti Allah dihapusi. Siapa mereka itu? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, ada ini berikutnya, dan orang-orang yang berbuat riya. Nah, ini bahaya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya ini masuk kategori kelompok orang yang beragama dusta, ngapusi Gusti Allah. Mengerikan sekali nih. Mungkin ini kita tidak terasa, saya panjenengan tidak serasa, seakan-akan kita betul-betul ikhlas, ternyata tidak. Jamaah rahimakumullah, ini adalah peringatan bagi saya dan kita semuanya, bahwa kita berusaha semaksimal mungkin. Mungkin kalau kita dibilang ikhlas 100%, semua amal ibadah kita, semua pertolongan kita, semua bantuan infak sedekah kita, mungkin masih kita sangat berat sekali. Mungkin saya belum bisa ikhlas 100%, mungkin belum bisa. Namun mudah-mudahan dari kajian ke kajian, dari waktu ke waktu, dengan semakin bertambahnya ilmu kita, semakin kita menyadari kita akan menghadap Allah, mati meninggalkan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan kita berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas karena Allah. Seandainya kita pernah mungkin tidak ikhlas, mohon ampun kita kepada Allah, istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan begitu semua amal soleh kita yang kita lakukan selama ini sampai detik ini benar-benar diterima oleh Allah, benar-benar diterima oleh Allah, betul-betul ikhlas. Seandainya ada mungkin beberapa persen yang tidak ikhlas, mohon ampun, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulang sekali lagi, ancaman bagi orang yang tidak ikhlas, yang pertama tidak diterima oleh Allah, yang kedua dia akan terkenal sebagai orang yang memang sukaria, pamer, yang ketiga tidak akan mendapatkan baunya surga, yang keempat orang tersebut akan masuk neraka, yang kelima orang yang tidak ikhlas akan bawa siksa yang sangat dahsyat, yang terakhir orang yang riya adalah pendusta agama. Mudah-mudahan semuanya itu tidak ada dalam diri kita, dan mudah-mudahan semua amal soleh kita ikhlas betul karena Allah, diterima oleh Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Apa ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, Pak Iwan, tafadhol, monggo. Ya, kalau misalnya kita sudah niatnya lillahi ta'ala, cuman terkadang manusia itu ada dua versi. Ada satu yang memang benar-benar tulus, terus ada lagi yang misalnya dia itu punya niat atau tuntutan lain ke Allah. Kalau saya nyumbang segini, dijanjikan baliknya sekian. Kaitannya dengan ikhlas itu gimana? Dan di Abdul mana? Baik, di dalam Al-Quran tadi kan pasal ikhlas karena Allah. Namun di sisi lain Al-Quran yang juga bilang bahwasanya kalau kita beramal begini dijanjikan oleh Allah, kamu begini masuk surga. Kalau kamu berinfak begini, kamu nanti akan dapat sekian. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana kalau orang itu tidak ikhlas, kemudian dia mengharapkan ngoten niku. Nah, secara garis besar bahwa itu semuanya benar kalau memang ada dalilnya. Ya. Misalkan kalau kita beribadah kita mengharap surga, ya, mengharap surga dan takut kepada neraka, misalnya begitu. Kita buat apapun, ya Allah aku pengen masuk surga, wedi neraka. Niku napa boleh? Boleh, memang disyariatkan. Rasul pun juga berdoa seperti itu. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah jauhkan aku dari neraka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah aku memohon ridhomu dari surgamu dan jauhlah aku dari nerakamu. Boleh. Memang ada, wah ini waktunya enggak apa-apa, tambah sedikit ya. Enggak apa-apa nggih. Nah, los ya. Ada seorang sufi wanita bernama Rabi'atul Adawiyah.
Sufi wanita sejaman dengan Sufyan As-Tsauri. Dia sufi terkenal, salah satu syair yang terkenal, setiap ini kita lakukan. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena mengharap surgamu, cemplungkanlah aku nerakamu, ke dalam nerakamu. Artinya dia ketulusan ikhlaskan betul Allah. Tapi boleh nanti ketika beribadah kita itu memang ada dalilnya, nggih. Ya itu tadi, kita beribadah pengen masuk surga. Ya, karena itu dijanjikan oleh Allah. Atau kita takut neraka, nggih boleh. Karena ada, tapi kalau misalkan saya mau nyumbang ini ben dipilih, ya misalkan begitu, ben dipilih anggota dewan, dia dapatnya apa? Dapatnya di dunia. Nanti bab berikutnya itu orang yang beramal untuk dunia, yang didapat ya di dunia itu. Kalau misalkan kita nyumbang, Allah menjanjikan bahwasanya dalam surat Al-Baqarah 261 perumpamaan orang yang menafkahkan di jalan Allah sebagai satu butir, kita tumbuh 700. Lek dihitung kita nyumbang 100.000 dikalikan 700.000. Wah, pokoknya nyumbang 100.000, engkau insya Allah mesti oleh 700 juta begitu. Nah, itu hitung-hitungan dunia. Bisa jadi dia dapat, tapi itu hanya stop di dunia saja. Nah, jadi boleh kita beramal kalau memang dijanjikan oleh Allah. Boleh kita niatkan seperti itu. Yang paling jelas niku kita beribadah untuk mengharap surganya Allah, mengharap dapat bidadari, mengharap dapat nikmat dan sebagainya, luar biasa niku boleh. Nah, mulai dunia jangan sedunia, lek dunia jangan. Ya kita nanti hanya di dunia saja, rugi nanti kita mengharap dunia. Dan memang yang menggiurkan itu dunia. Ya, kita nun sewu. Nanti dalam hadis itu barang siapa nanti yang beramal dan sebagainya ingin mendapatkan dunia, oleh Allah dikasih dunia. Nanti orang kafir itu kalau beribadah, Allah tidak mendolimi orang kafir, dia akan didapatkan di dunia. Orang kafir pun kalau nyumbang masjid mungkin dia akan dikasih balasannya di dunia, namun di akhirat tidak masuk. Ya sekali lagi tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas. Namun kalau Allah menjadikan surga, kita raih, ya Allah masuklah ke dalam surgamu, niku boleh, takut ke dalam nerakamu. Nanti kalau kita kaitkan dengan Rabi'atul Adawiyah itu, dia aja beribadah betul ikhlas karena Allah takut. Nah, betul itu. Nanti ada para ulama membedakan bahasanya ada tingkatan mahabbatullah, cintanya kepada Allah. Cinta nomor satu itu cinta semangat, tapi kita mengharap boleh. Dalam Al-Quran mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon masuk surga dan jauhkan dari neraka. Nah, itu kan mengajarkan, Allah mengajarkan takut kepada neraka. Beribadah takut kepada neraka, boleh, tidak apa-apa. Ya, nanti insya Allah pertemuan berikutnya dalil-dalil tentang orang yang beribadah niatnya karena dunia. Insya Allah demikian. Bon, ada lagi? Bon ya, berapa menit? 18. Wah, 18 ya, panjang kan ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan Senin depan. Rawuh lagi Pak Iwan Senin depan. Ndak rawuh neh loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.